Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Selamat berjumpa kembali dalam Refresh edisi Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020. Sebelum kita memulai renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih memungkinkan kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu senantiasa hidup dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Pembacaan kita dari 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Firman Tuhan demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dengan tema iman yang hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita dapat baca dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama. Iman merupakan dasar bagi orang percaya dalam menjalani hidup kekristenan. Namun dalam kehidupan nyata, banyak orang Kristen yang tidak hidup berdasarkan percaya kepada Tuhan, tapi hidup dikendalikan oleh situasi atau keadaan yang ada. Itulah sebabnya ketika kita mengalami masalah atau kesulitan, terkadang kita bersungut-sungut, mengeluh, karena pandangan mata kita hanya tertuju pada masalah yang kita alami. Rasul Paulus ketika diperhadapkan dengan tantangan dan ujian yang berat, ia sangat percaya bahwa penderitaan yang dialaminya tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan kelak. Meski diperhadapkan dengan tantangan dan ujian yang berat, Rasul Paulus senantiasa mengaminkan dalam 2 Korintus 4 ayat 16 bahwa sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kekristenan sejati adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita menjalani kehidupan kekristenan dengan normal, yaitu mengaktifkan iman kita, kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Dengan iman, kita sanggup melihat apa yang tidak sanggup dilihat oleh mata jasmani kita. Kita sanggup melihat sisi positif di balik permasalahan. Kita sanggup melihat bahwa ada kebaikan di balik setiap peristiwa yang kita alami. Kita mengimani bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Dengan iman, kita akan terus bertekun dan bersabar menanti-nantikan Tuhan, karena kita mengerti benar bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mari kita belajar meneladani Rasul Paulus yang senantiasa berjalan dengan iman setiap hari. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, jikalau Tuhan masih memperkenankan kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan senantiasa menguatkan kami melalui iman kami,
menghidupkan kami melalui iman kami dan perbuatan kami. Biarlah apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami berdoa buat jemaat-Mu. Sekiranya pada pagi hari ini ada yang mengalami sukacita oleh pertambahan usia kelahiran ataupun usia pernikahan, kiranya Tuhan senantiasa melengkapi sukacita mereka bersama keluarga. Pagi ini Tuhan, kami berdoa buat majelis jemaat di Jemaat Sion Penajam. Kiranya Tuhan memberkati dalam segala bentuk pelayanan yang kami layankan kepada jemaat, sehingga boleh berkenan di hadapan-Mu. Seminggu lamanya Tuhan kami serahkan pelayanan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat pemerintah dan bangsa kami, terlebih di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Segala kebijakan yang telah diambil kiranya kami dapat mematuhinya, terlebih khusus mematuhi sebagai protokol kesehatan, agar kami senantiasa boleh beraktivitas sebagaimana biasanya dalam keadaan aman. Bapa di dalam surga, ini doa kami Tuhan, sempurnakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan Tuhan adalah Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Salam sehat, Shalom.